Hati ini tak nampak. Kenapa Ustaz Abdul Somad bebas cerita masalah hati? Bapak tak bisa menengok hati saya. Kalaulah nampak, rupanya Ustaz tu lebih hitam pula hatinya dari kita lagi. Allah masih Rahman, Allah masih Rahim. Hati ini bisa ditutup dengan baju koko, bisa ditutup dengan peci, agak menunduk, mengangguk-angguk sikit. Apa namanya? Pencitraan. Tapi ingat, sampai masanya nanti yauma tublas sarair, pada hari itu segala rahasia akan ditunjukkan. Yang kita bawa nanti menghadap Allah itu apa? Hati yang bersih tadilah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya mal, harta, wala banun, anak. Lalu yang dibawa apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih yang akan dibawa nanti menghadap Allah, hati yang bersih. Tapi jangan gara-gara malam ini mengkaji hati, besok tak datang sholat berjamaah. Kau kenapa tak berjamaah? Aku hatiku masih kotor lagi. Nantilah kalau udah ku bersihkan, macam kata Ustaz semalam baru datang. Dah, kita masih tetap kita laksanakan, sucikan hati, bersihkan, bersih sebersih-bersihnya sampai tak ada lagi yang tertinggal. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati. Tadi waktu di masjid udah bersih betul, ya Allah ini datang kotor lagi. Sabit qalbi, kokohkan hatiku dalam agamamu. Sebagaimana bersihnya saat majlis taklim tadi, begitulah hendaknya saat di rumah, begitulah saat aku mati nanti. Yang akan kita hadapi itu namanya siapa? Allahumma antas salam. Salam, bersih. Lalu yang akan dibawa itu nanti menghadap dia apa? Biqalbin salim. Nama dia salam, hati yang bersih, salim. Orang yang hatinya bersih menghadap kepada salam, apa ucapan yang akan dia terima? Salamun qawlam min rabbir rahim. Diulangnya sampai 3 kali saking inginnya. Salamun qawlam min rabbir rahim, salamun qawlam min rabbir rahim, salamun qawlam min rabbir rahim. Udah diulangnya 3 kali baru tanyanya Ustaz, Ustaz kenapa diulang 3 kali? Saking inginnya mendapatkan itu. Mana mungkin dapat kalau tak dibersihkan? Macam mana membersihkannya Pak Ustaz? Muhasabah diri, introspeksi diri. Masuk ke masjid agak 15 menit sebelum azan. Azan zuhur 12.10, jam 12 datang, waktu sunyi, introspeksi diri. Aku tadi di kantor bukan main sakit hatiku sama dia. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Ini kawanku ni baru mobil baru, sakit utakku nengok mobil dia ni. Ya Allah, tolong bersihkan hatiku ni ya Allah. Kita kadang tak punya waktu untuk muhasabah ini. Kenapa? Datang ke masjid ketika sudah mau qomat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kapan mau muhasabah? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gitu kan. Ya sebentar ini ya Ustaz. Sekarang lah Pak. Iya lama pula imam ni berdoa. Imam tu pula disalah. La ilaha illallah. Maka kitalah yang kalau dipeturutkan sibuk ni Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada tulisan yang sangat cantik saya baca. Bila Anda pekerja keras, pekerja sukses sampai tak mau waktu sedikit pun hilang dari kantor Anda, ingat, kalau Anda mati, besok pagi akan datang pengganti Anda. Yang sampai tak memperdulikan agama Allah, tak memperdulikan masjid demi untuk karir, ingat, besok mati pagi, sore, bahkan sebelum mati itu pun udah ada calonnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi yang bekal menghadap Allah ni apa? Kalau sudah yang datang menelpon itu atasan, oh, ini di jalan macet total nih. Ya Pak, sebentar Pak, sebentar, saya minggir dulu. Tapi kalau yang datang panggilan dari Masjid Ar-Rahman Surya Dumai, hayya 'alas shalah, singgah kita, payah parkir. Ada nampak cuma muat satu, nampaknya dekat kantor perhubungan itu kan bisa kita masuk. Panjang waktu lagi. Zuhur itu kan sampai jam 3.
Aku dah ngaji 3 kali pengajian Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita selalu mencari-cari alasan, padahal membersihkan hati lewat muhasabah. Dr. Mustafa Omar punya jadwal muhasabah setiap sebulan sekali. Masjid Agung An-Nur datang. Di Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu setiap hari Rabu ketiga. Mungkin terlalu jauh, itu pun tak bisa lah. Karena jauh 4 jam sampai ke sana. Sampai sana mau muhasabah tak jadi. Habis makan tak bisa muhasabah. Tapi bapak-bapak yang dari Pekanbaru saya tengok semangat semua muhasabah. Di Pekanbaru saja muhasabah. Jamaah datang dari Kuala Lumpur, dari Ipoh, dari Malaka, datang muhasabah ke Masjid Agung An-Nur. Mereka mengaji, muhasabah diri. Kadang kalau kita sendiri muhasabah tak tahu entah apa mau dipikirkan. Apa yang mau ku muhasabah ni? Apa yang mau ku pikirkan? Datang Dr. Mustafa Umar mengingatkan, umur kita panjang, kemana sudah kita pakai? Rezeki kita yang selama ini dititipkan Allah, mana yang sudah kita pakai untuk agama Allah? Anak-anak kita berapa yang sudah kita didik untuk menjadi penerus kita menegakkan agama Allah? Ya Allah, kata Dr. Mustafa Umar, menangis jemaah. Tengok sebelah kanan menangis, sebelah kiri menangis. Aku pula tak menangis, menangis pula lah. Muhasabah diri. Hasibu anfusakum, muhasabahlah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum kau dihisab, dihitung Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha, timbang-timbanglah amalmu qabla an tuzanu, sebelum amalmu ditimbang. Saya ni Pak Ustadz bisnismen tulen murni. Saya kalau di Indonesia ni tak sempat. Tengoklah HP saya 3 berbunyi ini, datang pula ini lagi. Saya tak tahu entah mana mau telefon. Lalu bagaimana? Pergi saya ke Makkah Al-Mukarramah. Makkah 4 hari, Madinah 3 hari. Alhamdulillah, HP semua mati. Untuk muhasabah Pak, awalnya muhasabah. Terus sampai di sana cantik-cantik pula batu saya tengok. Tak jadi muhasabah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Muhasabah tidak menengok tempat, tapi yang ditengok kemauan, di mana mau muhasabah. Zaman dulu memang ya banyak ngajak muhasabah jam 2 malam. Jam 2 malam itu Bapak Ibu sekalian sunyi, sepi. Dulu. Zaman sekarang jam 2 malam apa nak sunyi? Jam 2 malam sudah mau muhasabah nih. Gol katanya. Rupanya di sebelah nonton bareng kan. Layar tancap jam 2 malam. Jangan menengok waktu, jangan menunggu umroh nanti di Makkah di Taman Raudhah. Di Taman Raudhah mau muhasabah, mana sempat, tegak ngantrinya capek. Sujud nantilah Pak Ustadz, waktu sujud tu saya mau muhasabah. Macam mana mau sujud muhasabah? Sujudnya pun ke pantat orang Afrika. Mohon maaf mungkin tak layak, tapi begitulah kenyataannya. Jangan mencari tempat, jangan menunggu waktu, luangkanlah waktu dan tempat. Datang. Siapa yang datang solat Jumat waktu pertama macam berkurban seekor onta, datang jam kedua macam berkurban seekor lembu, datang jam ketiga macam berkurban seekor kambing, datang jam keempat macam berkurban seekor ayam, datang jam kelima macam berkurban sebutir telur ayam. Ini motivasi supaya cepat datang hari Jumat, baca surat Al-Kahfi, baca Yasin, muhasabah. Zaman sekarang orang datang telur puyuh pun tak dapat. Telur ayam. Menaik khotib ke atasnya. Sampai. Sampai. Bila terlambat potong ke depan. Terlambat. Masya Allah, apa pun tak dapat. Malaikat sudah menutup buku catatan. Asal naik khotib ke atas, malaikat tutup buku catatan, malaikat mendengarkan khutbah. Tapi khotib itu bahasa Indonesia Pak Ustaz. Paham malaikat tu? Paham, ada translate-nya di sana. Google aja, ada translate Google. Mudah bagi Allah. Walillahil asma' wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Ta'ala mengajarkan asma'. Buka tafsir surat Al-Baqarah. Salah satu makna asma', Allah mengajarkan bahasa-bahasa kepada para malaikat. Bahasa apapun dia paham.